Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesyanita Pramesti dari program studi S1 Teknik Sipil semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT yang saya buat, yaitu manajemen konstruksi yang bertema fungsi dan tanggung jawab peran unsur dari manajemen konstruksi itu sendiri. Tanpa menunggu lama, marilah kita ke sesi materinya, yaitu pengertian manajemen konstruksi. Mungkin semua orang udah pada tahu karena saya udah pernah menjelaskan ke PPT sebelumnya, yaitu proses perencanaan, koordinasi dan pengendalian dan pengawasan konstruksi. Tujuan utamanya yaitu tanpa lain tanpa bukan yaitu mutu, biaya dan waktu. Selanjutnya ada fungsi utamanya. Fungsi utama manajemen konstruksi itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dari perencanaan itu sendiri ada tujuan, jadwal dan anggaran. Sedangkan dari organisasi itu tuh ada pembagian tugas dan struktur. Terus ada pelaksanaan itu koordinasi pekerjanya. Terus ada pengendalian atau controlling itu untuk memonitoring mutu, biaya dan waktunya. Selanjutnya ada unsur manajemen konstruksi itu sendiri. Unsur manajemen konstruksi itu tuh ada pertama ada owner itu seperti pemilik proyeknya itu tuh. Terus ada konsultan perencanaan itu apa sih? Konsultan perencanaan itu desainer, si engineeringnya itu si desainer. Jadi sebelum buat proyek tuh pasti si owner ini datang ke konsultan perencanaan untuk meminta ke konsultan perencanaan itu untuk mendesain proyek tersebut. Terus ada pengawasan, ada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi itu sendiri, dan ada kontraktor atau pelaksanaan. Kontraktor atau pelaksanaan itu seperti pekerja sama mandornya. Terus yang terakhir itu ada supplier atau vendor. Terus di sini juga ada peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab itu apa sih, Kay? Peran dan tanggung jawab itu yang pertama ada owner itu sendiri. Owner itu perannya kan dia pemilik kan. Jadi tanggung jawab si pemilik itu punya tujuan dan dana proyeknya. Sedangkan konsultan perencanaan itu bertanggung jawab, si peran konsultan perencanaan ini nih punya tanggung jawabnya seperti desain, terus gambar kerja sama RAB. Jadi tersusun merata gitu. Terus ada konsultan pengawas. Konsultan pengawas itu bertanggung jawab untuk kontrol mutu, biaya sama waktunya. Jadi sesuai gitu tuh dari RAB yang dibuat oleh di konsultan perencana, jadi tersusun sama konsultan pengawas gitu. Terus ada kontraktor. Kontraktor itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi orang yang di lapangannya gitu tuh, seperti mandor sama petukangnya. Terus supplier itu apa? Supplier itu apa sih? Kan banyak yang nggak tahu ya. Kalau supplier itu untuk sediakan material atau peralatan. Jadi kita nih di lapangan kan nggak mungkin ada orang doang kan, pasti kan itu proyek gede, pasti harus ada suppliernya, ada materialnya, ada peralatannya juga kan. Terus hubungan antar unsur dari owner ke desain perencanaan tuh udah saya jelasin kan yang tadi. Jadi si owner ini ke konsultan perencanaan untuk meminta desain, terus gambar kerja sama RAB-nya. Terus dari si owner ke konsultan pengawas itu, jadi si owner ini minta ke konsultan pengawas untuk laporan yang ada di lapangan sama pengawasannya itu seperti apa yang ada di lapangan untuk proyeknya tersebut. Terus owner dengan kontraktor itu kayak kontrak kerja gitu. Jadi ini kan proyek gede kan, pasti nggak mungkin lah 1-2 orang doang itu yang kerja di proyek tersebut, pastinya banyak kan. Jadi kontraktor ini masuknya tuh ke kontrak kerja. Terus dari kontraktor ke supplier itu pengadaan material. Jadi apa ya maksudnya tuh, kayak si ambil contoh aja deh, kalau kontraktor ini si
mandornya gitu kan. Jadi dari si mandor itu ke supplier si materialnya, material untuk menyediakan materi sama peralatannya itu. Di sini juga saya memberikan kesimpulan. Lanjutnya di sini juga saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu fungsi manajemen konstruksi merupakan pengendalian biaya, mutu, dan waktu. Dan setiap unsur punya peran penting yang saya jelaskan tadi dan saling berkaitan. Makanya kerjasama antar unsur adalah kunci kebersamaan proyek. Di sini juga saya menyantumkan sumber referensinya yaitu adalah di PPT. Jadi kalian lihat sendiri sumber referensinya ya. Saya menyantumkan ada sekitar 5 referensi dan di penghujung PPT saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.